Selamat pagi, perkenalkan nama saya Widya Pusparani Napitupulu. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Teknik Informatika di STM Pelita Nusantara. Di sini saya ingin mempresentasikan jurnal atau menjelaskan jurnal yang ditulis oleh Jame Suciadi yang berjudul Studi Analisis Metode-metode Parsing dan Interpretasi Semantik pada Natural Language Processing, di mana jurnal ini ditulis pada Mei 2001 dengan jurnal Teknik Informatika Vol 2 nomor 1 halaman 13-22. Adapun abstrak jurnal, 3 proses utama yang dilakukan dalam pengelolaan bahasa alami ialah analisis sintaksis, interpretasi semantik, dan interpretasi kontekstual. Jurnal ini membahas mengenai proses yang pertama dan yang kedua. Adapun analisis sintaksis atau parsing ialah proses penentuan struktur sebuah kalimat berdasarkan grammar dan leksikon tertentu. Parsing dapat dilakukan secara top-down maupun bottom-up. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau top-down parsing tidak dapat menangani grammar dengan lab reconnaissance, sedangkan bottom-up parsing tidak dapat menangani grammar dengan empathy production. Karena itu, metode parsing yang terbaik ialah yang dapat menggabungkan kedua cara ini. Kalau interpretasi semantik ialah proses penerjemahan sebuah kalimat menjadi bentuk representasi artinya yang umum disebut logical form tanpa memperhatikan konteks. Adapun dua proses utama yang diperlukan dalam membentuk logical form ialah penentuan peran tiap kata-kata dan phrase dalam kalimat serta pemilihan arti kata yang tepat untuk membentuk kalimat yang masuk akal peranannya. Peranan kata-kata dan phrase dalam kalimat dapat direpresentasikan dalam bentuk predikat argumen biasa ataupun menggunakan thematic rules. Sedangkan proses pemilihan arti kata yang tepat dapat dilakukan dengan seleksional restriction atau context activation. Berikutnya ada pendahuluan. Pendahuluannya ada 3 tahap. Yang pertama, Natural Language Processing. Natural Language Processing atau NLP atau pengelolaan bahasa alami merupakan salah satu bidang ilmu artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mempelajari komunikasi antara manusia dengan komputer melalui bahasa alami. 2. Ada grammar dan leksikon. Grammar adalah aturan-aturan pembentukan suatu kalimat dalam sebuah bahasa atau yang biasa disebut tata bahasa. Dengan adanya grammar, parsing dapat dilakukan secara cepat dan hanya melakukan proses searching. Parser akan mencari aturan-aturan yang tepat untuk membentuk struktur suatu kalimat. Sedangkan leksikon untuk membuat sebuah aplikasi NLP yang handal dibutuhkan kamus atau kosakata yang handal pula. Dalam sebuah sistem NLP, semakin baik sistem tersebut dapat berkomunikasi, kosakata dalam komputer disebut leksikon. Adapun faktor yang penting menyangkut leksikon ialah penyimpanan, karena umumnya leksikon memiliki
Ukurannya sangat besar, karena itu umumnya leksikon hanya menyimpan bentuk-bentuk dari kata-kata yang ada, sedangkan untuk bentuk-bentuk turunannya, misalnya kids dari kick, dapat diperoleh dengan menerapkan analisis morfologi atau proses pembentukan kata. Salah satu contoh grammar yang sederhana untuk bahasa Inggris ialah sebagai berikut. Bisa kita lihat di slide ini, ada contohnya. Dia ada parsing. Parsing adalah proses parsing tidak hanya dapat dilakukan dalam NLP, melainkan juga pada bidang-bidang lainnya seperti pembentukan sebuah compiler. Metode-metode parsing yang dibahas berikut khusus digunakan dalam NLP. Sebelumnya perlu diketahui arti dari istilah. Arti dari constituents yaitu unsur-unsur pembentuk kalimat yang dapat berdiri sendiri. Contohnya non-phrase, verbs, purpose, dan sebagainya. Istilah parsers yaitu program yang melakukan proses parsing. 3 parsing yaitu yang pertama top-down parsing. Top-down parsing bekerja dengan cara menguraikan sebuah kalimat mulai dari konstituen yang terbesar yaitu sampai menjadi constituents yang terkecil. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai semua komponen yang dihasilkan. Adapun beberapa metode parsing yang bekerja secara top-down ialah top-down parsing biasa, recursive, descent parsing, transition network, chart parsing. Yang kedua ada button-up parsing. Button-up parsing bekerja dengan cara mengambil satu demi satu kata dari kalimat yang diberikan untuk dirangkai menjadi constituents yang lebih besar. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai constituent yang terbentuk ialah sentence atau kalimat. Dengan demikian, metode button-up bekerja dengan cara yang terbalik dari top-down. Cara kerja button-up parsing ditunjukkan, bisa kita lihat di gambar di slide ini. Cara kerjanya dan metode-metode parsing yang bekerja secara button-up ialah button-up parsing yang metode button-up parsing biasa dan shift reduction parsing. Yang ketiga ada gabungan top-down dan button-up parsing. Metode parsing yang terbaik ialah metode yang dapat menggabungkan top-down dan button-up parsing. Ada beberapa metode yang dikembangkan yang menggabungkan kedua metode ini. Di antaranya ada beberapa metode yang dikembangkan yang menggabungkan kedua metode ini. Di antaranya ialah left corner parsing serta early parsing. Cara left corner parsing ialah dengan mulai menerima sebuah kata, menentukan jenis constituent apa yang dimulai dengan jenis kata tersebut, kemudian proses parsing terhadap sisa dari constituents tersebut secara top-down. Dengan demikian, parsing dimulai secara button-up dan diakhiri secara top-down. Ini bisa kita lihat alur kerjanya ditunjukkan pada gambar berikut. Yang keempat, interpretasi semantik pada NLP. Interpretasi semantik bertujuan untuk menerjemahkan kalimat menjadi bentuk representasi
interpretasi yang disebut logical form, sedangkan contextual interpretation akan menerjemahkan logical form ke dalam bentuk representasi lainnya yang disebut knowledge representation atau final meaning representations. Bisa kita lihat gambar yang menunjukkan sederhana mengenai apa yang dilakukan oleh proses dalam NLP. Bisa kita lihat pada slide ini gambarnya. Pun tahap-tahap interpretasi semantik yang pertama, the logical form. Logical form merupakan bentuk representasi, artinya secara konteks independen dengan menggunakan hukum-hukum logika. Yang kedua ada thematic rules dengan bentuk predikat argumen atau kata kerja yang argumennya berbeda akan disimpan sebagai arti yang berbeda. Pendekatan semacam ini lebih mudah diimplementasikan, namun kurang menjelaskan perannya tiap phrase secara tepat. Yang ketiga ada word sense disambiguation. Yang dimaksud word sense ambiguity pada interpretasi semantik ialah homonymai categorical ambiguity merupakan masalah yang ditangani dalam proses parsing, sedangkan polisemi merupakan masalah yang ditangani contextual interpretations, karena komputer harus mengetahui ungkapan mana yang memiliki arti yang sama. Untuk mengatasi homonima akan digunakan teknik selectional restrictions dan context activations, yaitu yang pertama dia ada selectional restrictions yang artinya dari kata-kata dapat saling berelasi sesuai dengan kelas objek yang dijelaskan. Yang kedua ada context activation yang artinya teknik ini dapat memiliki arti yang tepat dalam ruang lingkup yang terbatas dengan cara mengikutsertakan konteks dalam leksiko. Sebagai contoh, bisa kita perhatikan di slide ini ada contohnya. Word sense hierarchy. Selanjutnya dari kesimpulan jurnal ini, penulis jurnal ini memiliki beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada metode parsing yang ideal untuk segala masalah dalam NLP. Pemilihan metode parsing yang digunakan harus dilakukan secara jeli dengan memperhatikan kompleksitas grammar dan kebutuhan dari aplikasi. Yang kedua, jika aplikasi NLP yang dibuat menggunakan grammar yang kompleks, maka parsing yang menggabungkan metode top-down dan bottom-up merupakan pilihan yang terbaik karena mengatasi kekurangan pada masing-masing metode. Yang ketiga, word senses hierarchy yang digunakan oleh selectional restrictions sangat membantu dalam melakukan proses word senses disambiguation sehingga lebih baik dibandingkan konteks activation. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah-salah kata dalam penyebutannya dan salah dalam membacanya, saya mohon maaf, dan jika masih ada yang kurang dalam penjelasan video
Saya mohon maaf. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.